Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brenda Klarinta, NPM 1708101001018, pengenalan pola kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan syaraf tiruan. Definisi jaringan syaraf tiruan atau JST. Jaringan syaraf tiruan atau JST adalah prosesor yang terdistribusi besar-besaran secara paralel yang dibuat dari unit proses sederhana, yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan pengetahuan berupa pengalaman dan dapat digunakan untuk proses lain. Jaringan syaraf tiruan tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu. Namun, semua keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan didasarkan pengalamannya selama mengikuti proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran, ke dalam jaringan syaraf tiruan dimasukkan pola-pola masukan dan pengeluaran, lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Jaringan syaraf tiruan sendiri ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu arsitektur jaringan, sebagai pola hubungan antar neuron. Yang kedua algoritma, di mana algoritma merupakan metode untuk menentukan bobot penghubung atau bisa juga disebut proses training atau learning. Yang ketiga yaitu fungsi aktivasi. Selanjutnya yaitu prinsip jaringan syaraf tiruan. Prinsip jaringan syaraf tiruan atau JST ditentukan oleh 3 elemen dasar model syaraf, yaitu yang pertama, satu set dari sinapsis atau penghubung yang masing-masing digolengkan oleh bobot atau kekuatannya. Yang kedua, sebuah penambah untuk menjumlahkan sinyal-sinyal input, ditimbang dari kekuatan sinaptik masing-masing neuron. Dan yang terakhir yaitu sebuah fungsi aktivasi untuk membatasi amplitudo output dari neuron, di mana fungsi ini bertujuan membatasi jarak amplitude yang diperbolehkan oleh sinyal output menjadi sebuah angka yang terbatas. Prinsip jaringan syaraf tiruan sederhana digambarkan seperti pada gambar berikut, di mana pada gambar Y menerima masukan dari neuron X1, X2, dan X3 dengan bobot hubungan masing-masing W1, W2, dan W3. Ketiga impuls neuron yang ada dijumlahkan menjadi net sama dengan X1, W1 ditambah X2, W2 ditambah X3, W3. Besarnya impuls yang diterima oleh Y mengikuti fungsi aktivasi Y sama dengan Fnet. Apabila nilai fungsi aktivasi cukup kuat, maka sinyal akan diteruskan. Nilai fungsi aktivasi atau keluaran model jaringan juga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengubah bobot. Selanjutnya ada 3 jenis arsitektur dari jaringan syaraf tiruan. Yang pertama, jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net. Yang kedua, jaringan dengan banyak lapisan atau multi layer net. Dan yang ketiga, jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net. Di dalam jaringan syaraf tiruan dengan satu layer, neuron-neuron diorganisasi dalam bentuk layer-layer. Dalam bentuk paling sederhana dari jaringan syaraf tiruan dengan satu layer, kita mempunyai sebuah input layer dari node sumber di mana informasi diproyeksikan ke output layer dari neuron tapi tidak bisa sebaliknya. Dengan kata lain, jaringan ini adalah tipe feed-forward. Input layer dari node sumber tidak dihitung karena tidak ada perhitungan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu jaringan dengan banyak lapisan atau multi-layer net. Jaringan dengan banyak lapisan atau multi-layer net merupakan jaringan dengan satu layer atau lebih lapisan tersembunyi, atau bisa disebut dengan hidden layer. Jaringan multilapis ini memiliki kemampuan lebih dalam memecahkan masalah bila dibandingkan dengan jaringan lapis tunggal, namun pelatihannya mungkin lebih rumit. Pada beberapa kasus, pelatihan pada jaringan ini lebih baik karena memungkinkan bagi jaringan untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan jaringan berlapis tunggal, karena jaringan tidak bisa dilatih untuk menampilkan secara benar. Selanjutnya yaitu jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Bentuk lapisan kompetitif merupakan jaringan saraf tiruan yang sangat besar. Interkoneksi antar neuron pada lapisan ini tidak ditunjukkan pada arsitektur seperti jaringan yang lain. Pada jaringan ini, sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif, atau sering pula disebut dengan prinsip winner takes all, atau yang menangkan yang mengambil semua bagiannya.
Selanjutnya yaitu algoritma dalam jaringan syaraf tiruan. Salah satunya yaitu algoritma backpropagation, di mana salah satu algoritma pelatihan jaringan syaraf tiruan yang banyak dimanfaatkan dalam bidang pengenalan pola adalah backpropagation. Algoritma ini umumnya digunakan pada jaringan syaraf tiruan yang berjenis multilayer feed-forward yang tersusun dari beberapa lapisan dan sinyal dialirkan secara searah dari input menuju output. Algoritma pelatihan propagation pada dasarnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, input nilai data pelatihan sehingga diperoleh nilai output. Yang kedua, propagasi balik dari nilai error yang diperoleh. Yang ketiga, penyesuaian bobot koneksi untuk meminimalkan nilai error. Ketiga tahapan tersebut diulangi terus-menerus sampai mendapatkan nilai error yang diinginkan. Setelah training selesai dilakukan, hanya tahap pertama yang diperlukan untuk memanfaatkan jaringan syaraf tiruan tersebut. Masuk ke contoh soal. Buatlah preposition untuk mengenali fungsi logika N dengan masukan dan pengeluaran bipolar. Inisialisasi awal bobot sama dengan 0, bias sama dengan 1, A sama dengan 1, dan threshold sama dengan 0. Maka penyesuaiannya yaitu tabel masukan dan target berupa bipolar untuk logika N. Sebagai berikut, untuk threshold sama dengan 0, maka fungsi aktivitasnya menjadi Y sama dengan Fnet. Iterasi untuk seluruh pola disebut epochs, adapun tabel epochs 1 yaitu di sini masukkan ada X1, X2, memiliki nilai 1, 1, min 1, dan min 1. Memiliki nilai target atau sama dengan T, 1, min 1, min 1, dan min 1. Ternyata tidak semua pola Fnet sama dengan target, maka iterasi dilanjutkan ke epoch kedua. Semua pola kembali dimasukkan dalam jaringan dengan menggunakan bobot terakhir yang diperoleh sebagai bobot awalnya. Tabel epochnya yaitu seperti berikut. Dalam iterasi epoch 2, ternyata semua pola atau Fnet sama dengan target, maka jaringan sudah mengenal semua pola dan iterasi dihentikan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.